Kita sering melihatnya. Seseorang melakukan kesalahan, videonya viral di media sosial, lalu muncul permintaan maaf yang seringkali terasa terlambat. Fenomena, viral dulu, baru minta maaf, ini seolah menjadi siklus tak berujung, terjadi di mana saja, dari jalan raya hingga dunia maya. Mengapa pola ini terus berulang, padahal konsekuensinya sudah jelas merugikan? Mari kita bedah lebih dalam dari sudut pandang ilmiah. Pada intinya, banyak dari perilaku viral ini berakar pada impulsivitas, sebuah dorongan kuat untuk bertindak tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology, impulsivitas seringkali dipicu oleh emosi intens seperti kemarahan, frustrasi, atau bahkan keinginan untuk tampil menonjol. Otak kita, khususnya sistem limbik, merespons lebih cepat daripada korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas penalaran rasional. Di era digital, perhatian adalah mata uang yang paling berharga, dan media sosial menjadi panggung utama. Banyak individu, secara sadar atau tidak, mencari validasi atau perhatian, bahkan jika itu berarti memancing kontroversi. Fenomena ini, yang disebut ekonomi perhatian, mendorong perilaku ekstrim karena konten yang kontroversial cenderung lebih cepat menyebar dan menarik interaksi. Ini menciptakan lingkaran setan di mana tindakan viral menghasilkan perhatian, yang kemudian memicu lebih banyak tindakan serupa. Salah satu faktor psikologis yang berperan adalah efek Dunning-Kruger, di mana individu dengan kompetensi rendah dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Ini bisa berarti seseorang tidak menyadari betapa parahnya kesalahan yang mereka lakukan atau dampak negatifnya terhadap orang lain. Mereka mungkin merasa tindakannya wajar atau bahkan benar, tanpa memahami perspektif yang lebih luas. Akibatnya, mereka bertindak dengan keyakinan yang salah sebelum akhirnya menyadari dampaknya. Bias konfirmasi juga memainkan peran penting, di mana orang cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada. Jika seseorang memiliki pandangan tertentu tentang hak atau kebenaran mereka akan mengabaikan bukti yang bertentangan, bahkan ketika berhadapan dengan kritik. Ini memperkuat perilaku awal dan menunda kesadaran akan kesalahan, sampai tekanan sosial menjadi tidak tertahankan. Pola pikir ini membuat mereka sulit melihat kesalahan dari sudut pandang objektif. Media sosial bukan hanya panggung, tetapi juga megafon yang memperkuat setiap tindakan. Algoritma dirancang untuk memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat dan interaksi tinggi, baik positif maupun negatif. Sebuah insiden kecil bisa dengan cepat menjadi viral global, menarik jutaan mata dan komentar dalam hitungan jam. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa konten yang memicu kemarahan atau kejutan cenderung memiliki jangkauan organik yang lebih luas. Ketika sebuah video mulai viral, seringkali terjadi fenomena groupthink, atau mentalitas massa. Individu dalam kerumunan online cenderung mengikuti opini mayoritas, bahkan jika secara pribadi mereka tidak sepenuhnya setuju. Ini menciptakan tekanan sosial yang masif, di mana setiap orang merasa harus ikut mengecam atau membagikan, mempercepat penyebaran konten dan memperbesar dampak negatifnya. Individu kehilangan rasa tanggung jawab personal dalam anonimitas kerumunan digital. Setelah viral, individu yang terlibat seringkali menghadapi public shaming, atau penghinaan publik yang intens. Ini adalah bentuk hukuman sosial di era digital, di mana reputasi seseorang bisa hancur dalam semalam. Meskipun seringkali berlebihan, tekanan ini menjadi pemicu utama bagi permintaan maaf. Rasa malu dan takut akan konsekuensi sosial, profesional, atau hukum memaksa mereka untuk mengakui kesalahan. Permintaan maaf yang muncul setelah viralitas seringkali dipertanyakan keasliannya. Apakah itu tulus karena penyesalan, atau hanya strategi untuk meredakan amarah publik dan menyelamatkan reputasi? Menurut analisis komunikasi oleh American Psychological Association, permintaan maaf yang efektif harus menunjukkan empati, akuntabilitas, dan rencana perbaikan, bukan sekadar penyesalan atas konsekuensi yang diterima. Namun, banyak permintaan maaf viral gagal memenuhi kriteria ini, sehingga kurang meyakinkan. Kurangnya empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, seringkali menjadi akar masalah. Seseorang mungkin gagal memahami dampak nyata dari tindakan mereka terhadap korban atau masyarakat luas. Mereka mungkin tidak bisa membayangkan diri mereka di posisi orang yang dirugikan, sehingga tindakan mereka terasa tidak bermasalah. Ini adalah kegagalan kognitif dan emosional yang signifikan. Di lingkungan online, seringkali terjadi fenomena deindividuasi, di mana individu merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka karena anonimitas atau perasaan menjadi bagian dari kerumunan besar. Mereka mungkin merasa bahwa identitas asli mereka tidak akan terungkap, sehingga berani melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan secara langsung.
Ini menciptakan lingkungan di mana perilaku impulsif dan merugikan lebih mungkin terjadi. Ketika seseorang dihadapkan pada bukti bahwa tindakan mereka salah, terutama setelah viral, mereka mengalami disonansi kognitif. Ini adalah ketidaknyamanan mental yang disebabkan oleh keyakinan, sikap, atau perilaku yang bertentangan. Untuk mengurangi disonansi ini, mereka mungkin mengubah pandangan mereka, membenarkan tindakan mereka, atau akhirnya meminta maaf untuk menyelaraskan diri dengan norma sosial. Proses ini bisa memakan waktu, menjelaskan mengapa permintaan maaf sering terlambat. Meskipun banyak yang berharap individu belajar dari kesalahan setelah permintaan maaf, pola berulang menunjukkan bahwa pembelajaran tidak selalu terjadi. Beberapa mungkin hanya belajar untuk menghindari tertangkap, atau membuat permintaan maaf yang lebih baik, bukan mengubah perilaku dasar mereka. Ini adalah tantangan mendasar dalam mengubah kebiasaan dan pola pikir yang tertanam kuat. Pembelajaran sejati membutuhkan refleksi mendalam dan komitmen untuk berubah. Konsekuensi adalah pendorong utama perubahan perilaku. Namun, jika konsekuensi yang diterima dirasa tidak proporsional atau hanya bersifat sementara, motivasi untuk berubah mungkin lemah. Pemecatan, denda, atau bahkan hukuman penjara adalah konsekuensi nyata, tetapi hilangnya followers atau kecaman online bisa jadi kurang efektif dalam jangka panjang untuk beberapa individu. Keberlanjutan konsekuensi sangat menentukan apakah perilaku akan berubah. Bias melayani diri sendiri atau self-serving bias adalah kecenderungan untuk mengaitkan keberhasilan pada faktor internal dan kegagalan pada faktor eksternal. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan viral, mereka mungkin menyalahkan situasi yang salah atau netizen yang terlalu baper daripada mengakui sepenuhnya kesalahan mereka sendiri. Ini mempersulit refleksi diri yang jujur dan pembelajaran dari pengalaman. Meskipun istilah cancel culture sering diperdebatkan, dinamikanya nyata. Publik menuntut akuntabilitas dan konsekuensi atas perilaku yang dianggap tidak pantas. Kekuatan kolektif ini, yang dipercepat oleh media sosial, bisa sangat efektif dalam menekan individu atau organisasi untuk meminta maaf dan mengubah perilaku. Namun, ada perdebatan apakah ini selalu proporsional atau adil. Dari sudut pandang neurologis, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian impuls, baru berkembang sempurna di usia pertengahan 20-an. Ini menjelaskan mengapa individu yang lebih muda mungkin lebih rentan terhadap tindakan impulsif yang kemudian menjadi viral. Kemampuan untuk memprediksi konsekuensi jangka panjang masih dalam tahap pembangunan. Setiap masyarakat memiliki norma sosial yang mengatur perilaku yang dapat diterima. Ketika seseorang melanggar norma ini, terutama secara mencolok, masyarakat akan bereaksi untuk menegakkan kembali norma tersebut. Viralitas dan permintaan maaf adalah bagian dari mekanisme sosial ini, di mana penyimpangan ditandai dan direspon untuk menjaga tatanan sosial. Ini adalah cara kolektif untuk menyatakan apa yang benar dan salah. Permintaan maaf juga merupakan bagian dari siklus pengampunan dan penebusan dalam masyarakat. Meskipun seringkali skeptis, publik seringkali bersedia memberi kesempatan kedua jika permintaan maaf dianggap tulus dan diikuti oleh perubahan perilaku nyata. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi, dan tidak semua orang berhasil melewati fase ini. Ini adalah perjalanan panjang untuk membangun kembali kepercayaan. Fenomena ini menyoroti pentingnya tanggung jawab pribadi di era digital. Setiap tindakan online, sekecil apapun, memiliki potensi untuk disebarkan dan memiliki dampak besar. Kesadaran akan jejak digital dan konsekuensi potensial adalah kunci untuk mencegah siklus viral dulu, baru minta maaf, ini. Kita semua memiliki peran dalam membentuk lingkungan digital yang lebih bertanggung jawab. Untuk memutus siklus ini, penting bagi kita sebagai individu untuk mengembangkan pemikiran kritis. Ini berarti tidak hanya bereaksi terhadap konten yang viral, tetapi juga mempertanyakan motif, sumber, dan dampaknya. Mendorong pendidikan tentang literasi digital dan etika online sejak dini adalah langkah krusial. Kita perlu belajar memproses informasi secara rasional, tidak hanya emosional. Jadi, fenomena viral dulu, baru minta maaf, adalah cerminan kompleks dari psikologi manusia, dinamika sosial, dan amplifikasi media sosial. Dengan memahami akar masalahnya, dari impulsivitas hingga bias kognitif, kita bisa lebih bijak dalam berinteraksi di dunia digital. Mari kita semua berkontribusi menciptakan lingkungan online yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan empatik. Jangan lupa subscribe di Tiarach untuk konten edukatif lainnya.